Halo sahabat Ganjar yang ada di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama saya Imam dan kita akan ngebahas topik yang ditunggu-tunggu banget nih. Topik yang masih hangat. Topik yang istilahnya semua anak-anak muda pasti relate banget. Yaitu kan kemarin kita udah melewati MPL. Nah, kita juga udah melewati piala, bukan masih proses nih. Ada piala presiden untuk e-sport dan juga ada turnamen yang selalu digelar Sabtu dan Minggu. Nah, ini pasti teman-teman udah pada tahu dong kita akan ngebahas topik apa, yaitu kita akan mengambil tema atau topik intip lebih dekat dengan dunia e-sport dalam unit kegiatan mahasiswa. Dan kita nggak hanya bicara sendiri nih, gue nggak akan bicara sendiri, gue akan bicara melalui pandangan-pandangan milenial, melalui rekan yang seru banget untuk dibahas, yaitu ketua unit kegiatan mahasiswa dari universitas salah satu di Jakarta, yaitu Ari Jaya. Halo Ari. Halo. Gimana kabarnya Ari? Udah datang di podcast Sahabat Bicara, nih podcast yang paling ditunggu-tunggu nih sama semua orang. Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Seneng aja gitu diundang buat podcast di sini. Oke, alhamdulillah ya Ari. Dan kita kan ini sekarang ngebahas dunia e-sport. E-sport kan lagi berkembang banget nih Ri, dan banyak banget peminatnya, apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya nih M4 ada di Indonesia. Oh iya. Iya kan. Nah, gue pengen seluk-beluk awal lu deh, tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi gue nggak mau sayang-sayang banget sih di awal. Jangan dong. Oke Ri, kira-kira nih lu kenapa bisa tertarik atau menggeluti dunia e-sport? Awalnya seperti apa? Kalau cerita dari awal sih, awalnya karena emang dari dulu saya suka main game ya. Apalagi dulu sempat terjun ke dunia game itu 2015, 2010 mulai main game, 2015 main ke Dota masih di game PC, sampai ikut turnamen-turnamen segala macam. Jadi karena emang udah fashion atau hobi main di dunia game, ya akhirnya pada saat tahu ada e-sport di Budi Luhur, saya coba join ke situ. Oke, berarti lu tuh udah suka sama game dari tahun 2015 gitu iya, ya? karena untuk 2020 baru pertama saya main game itu kan 2010 sorry. 2010 masih SMA itu masih main Dota 1. Akhirnya pindah ke Dota 2, masih main offline kan, belum make online gitu. Oke. Nah, berarti kan lu ngalamin nih transisi istilahnya game kayak gitu-gitu ya. Dan lu akhirnya menyentuhkan kayak wah kayaknya seru nih dunia game dan dunia e-sport lebih jauh. Nah, kenapa sih lu tertarik untuk istilahnya gabung dalam satu unit kegiatan mahasiswa e-sport? Awalnya ya karena hobi. Terus juga saya awalnya nggak tahu kan, gue nggak tahu masalah di Budi Luhur ada e-sport. Terus akhirnya dapat info bahwa di Budi Luhur ada e-sport. Nah, pada saat gue join itu orangnya masih sedikit banget itu. Pengurusnya cuma 5 orang. Terus pencetusnya juga cuma bertiga jalannya, kayak gitu. Jadi sebetulnya ada dinamika tersendiri gitu ya di dunia e-sport itu sendiri, di unit kegiatan mahasiswa. Kalau kita bicara kan e-sport mahasiswa dan e-sport gitu, kira-kira gimana sih Ri, lu kayak awal-awal kuliah tiba-tiba lu gabung sama dunia e-sport, kayak orang-orang di dalam sana mahasiswanya, apakah mereka atur jadwalnya seperti apa, dinamikanya seperti apa? Kalau untuk awal gue join sih ya udah sekedar main bareng, terus akhirnya ada turnamen mingguan. Turnamen mingguan coba ikut, seneng kan pertama kali ikut turnamen langsung menang juara gitu. Akhirnya dari situ udah makin lama gue join di e-sport itu belum lama, sekitar 4 bulan 5 bulan langsung pergantian ketua dan gue ditunjuk sebagai ketua yang baru. Wah, ini kita akan ngulik langsung cerita-cerita lu nih Ri sebelum jadi ketua gitu ya. Kira-kira Ri, turnamen apa aja yang pernah lu ikutin selama lu gabung di dunia e-sport nih? Kan banyak nih, ada turnamen-turnamen kayak tadi yang gue sebutin di awal opening ya kan, ada Piala Presiden atau turnamen MPL. Lalu sampai apa sih Ri, lu ikut-ikutin? Kalau waktu itu gue sampai turnamen internasional Malaysia itu untuk Dota 2, cuman belum rezeki ya. Tim gue dapet juara 4 di situ. Untuk skala Asia ya, Asia Tenggara gitu.
Nah makanya agak sedih juga. Terus akhirnya ya udah gue bersyukur karena teman-teman gua yang walaupun sekarang udah jadi pro player dari Dota transisi ke Mobile Legends segala macam udah jadi pro player masih ingat gitu kita dulu kayak gimana susah-susahnya. Oke, berarti lu fokusnya dari awal itu memang Dota. Iya Dota. Dota, dan lu sekarang nih masih fokus Dota atau lu masih ada dunia e-sport lain yang lu fokusin? Kalau untuk sekarang game yang gua mainin tuh Dota sama Mobile Legends karena kalau Dota kan cuma bisa main dari PC segala macam. Kalau Mobile Legends kan misalnya lagi nongkrong segala macam login atau main kayak gitu kan lebih enak sama teman-teman kayak gitu. Oke, sebetulnya gue juga jadi tertarik nih ketika jarang di podcast Sahabat Bicara ini kita ngundang pro player ya. Lu hitungannya udah pro player, udah internasional gitu ya. Belum sih. Pro player yang main Dota, ya kan? Kira-kira tuh Dota tuh apa sih, Ri, kayak yang membedakan sama game-game lain? Maksudnya kan ada genre-genre game ya. Maksudnya genre game di unit kegiatan mahasiswa e-sport itu ada apa aja? Misalnya kayak lu sekarang main Dota, ada Mobile Legends tuh apa aja? Oh kalau untuk di kita ada beberapa divisi yang kita buka ya. Ada Mobile Legends, Dota 2, Valorant juga kita udah buka. Terus ada Free Fire yang lagi hype atau naik daun kayak gitu. Terus ada juga PUBG Mobile. Jadi kita fokus ke divisi-divisi itu ada semua. Cuman yang fokus kita itu di PUBG sama Mobile Legends gitu, sama Free Fire. Oke, FF masih laku lah ya. Masih laku. Masih Kebetulan baru tahun ini kita buka untuk divisi Free Fire dan first time mereka dibentuk tim, terus mereka turnamen. Alhamdulillah dapat juara 2. Wow. Antar kampus lagi. Wow. Dan itu luar biasa. Nah, kita juga pengen tahu nih, Ri, kira-kira kalau tadi lu bilang lu udah pernah ikut sampai kegiatan internasional di Malaysia dan lu pribadi lu tuh gabung gak sih selain unit kegiatan mahasiswa? Apakah lu gabung salah satu apa ya istilahnya company atau yang membawahi e-sport kayak apa di sini tuh kayak RRQ kayak gitu-gitu, ada gak sih Aura gitu? Oh, sempat itu terakhir saya bekerja di tim e-sport juga kebetulan. Domisilinya di Bekasi. Sebetulnya ada prospek ke sana gitu ya. Iya, udah sempat kerja di tim e-sport gitu. Itu kan kebetulan saya langsung diangkat sebagai tim manajer. Jadi karena dilihat mungkin dari background organisasi jadi langsung diangkat tim manajer. Ya kelola aja community sama timnya. Gimana caranya timnya itu bisa juara-juara terus. Akhirnya dari kecil itu tim udah ada nama, sampai ganti nama pun orang masih tahu ini tim mantan tim dari ini. Jadi pas udah ketemu di turnamen, wah ada tim ini udah ketar-ketir duluan gitu. Oke, berarti sebetulnya lu udah sampai kalau apa ya istilahnya udah masuk tim daerah gitu ya. Iya. Udah masuk tim daerah dari Bekasi, mewakili Bekasi untuk dunia e-sport gitu kan, dan lu ngebawa ilmu-ilmu ini ke dalam lingkup unit kegiatan kemahasiswaan di kampus lu. Iya betul. Gitu ya? Ilmu yang saya dapatkan di tim e-sport di luar bisa saya terapin di Budi Luhur e-sport. Itu luar biasa banget karena banyak banget ilmu yang cuma dari organisasi, terus kita di kerjaan kita dapat ilmu baru, ya udah coba kita terapin. Cocok enggaknya kan dari lingkungan juga kan. Wah, mantap Ari. Terus kalau tadi lu bilang lu tadi gabung dan lu akhirnya ngecoba ngebentuk dan lu jadi ketua gitu ya. Jadi ketua dari e-sport di universitas lu. Kira-kira Ari, gimana antusias anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk kayak wah kayaknya e-sport nih ada potensinya dan bisa menyalurkan hobi gua dan kegiatan-kegiatan positif. Lu kayak gimana? Kalau kita emang pertama dibentuk e-sport itu buat ngewadahin mahasiswa yang suka main game tapi misalnya mereka nggak punya teman main, teman mabar, karena dulu saya ngerasain kayak gitu kan main sendiri. Jadi ya udah kita coba bikin biar mereka ada teman main. Akhirnya dari situ kita bikinnya next progress saat ngajuin ke atas lagi. Oh ya udah dibentuk tim. Kemarin sempat ada beberapa, cuman akhirnya sekarang kita fiction cuma 3 tim official kayak gitu. 3 tim itu melingkupi beberapa divisi, atau misal setiap divisi tadi ada divisi PUBG 3 tim atau 3 setiap divisi 3 tim. Jadi setiap divisi. Iya, kita ada namanya UBL Alpha, Beta sama Delta kan. Nah, di luar nama itu berarti bukan tim official dari kita kayak gitu. Wow. Jadi udah lebih terstruktur kan karena pengalaman juga di sana dibalikin. Oke. Dan kegiatan banyak teman-teman sahabat Ganjar semuanya di rumah pasti kepo nih. Kegiatan apa aja sih yang ada di unit kegiatan mahasiswa untuk e-sport ini? Apakah
internalnya nih lu masih ada kayak kegiatan makrab atau kayak buka bersama bareng atau kegiatan-kegiatan yang istilahnya menyenangkan? Oh, kalau kegiatan kita banyak. Banyak. Iya, kemarin itu Februari itu pasti kita ada makrab. Makrab ini kegiatan internal dulu nih. Iya, untuk internalnya kita ada makrab, terus ada 17 Agustus buka puasa bersama, terus biasanya di akhir tahun kita ada namanya gathering bareng. Biasanya ke puncak atau ke rata-rata sih ke puncak ya. Mau ke Bandung soalnya agak jauh gitu. Oke, ke puncak. Jadi sebetulnya kebersamaan, nama juga unit kegiatan mahasiswa ya, kebersamaan itu selalu jadi hal yang indah untuk digabungkan gitu ya, untuk dilalui bersama gitu. Iya, karena pada saat saya ngejabat pun dari sebelumnya itu cuman sekedar ada kegiatan, cuman pada saat saya ngejabat pun akhirnya saya bikin kita dibentuk e-sport ini biar mereka ada teman main segala macam, terus juga kita jadi wadah, berarti yang kita buat ini ya sistem kekeluargaan, jadi saling menggotong satu sama lain, jangan ngejatuhin atau yang lainnya kayak gitu. Wow, luar biasa. Dan kalau tadi lu bilang lu udah punya prestasi di luar dan lu sampai gabung ke klub daerah, terus lu gabung di sini dan lu bentuk kegiatan internal gitu kan. Apa kegiatan eksternal yang diikutin sama teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa e-sport di universitas lu? Kalau eksternalnya itu banyak ya. Kita ada setiap 2 minggu sekali biasa kita ngadain nongkrong bareng, ataupun kayak kemarin itu nobar final MPL kan RRQ Onyx. Wah, itu seru banget. Itu gila sih, parah ya, abis ya. Jadi banyak yang megang RRQ, nggak taunya malah Onyx yang juara kan. Wah, kecewa lah fans RRQ. Tapi ya cuman ya namanya kompetisi kan, ada yang menang ada yang kalah kayak betul, gitu. Betul. Kalau kegiatan kayak turnamen gitu ada gak yang pernah dibuat ataupun diikutin oleh teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa lu? Kita ada kalau untuk tiap minggu kita ada namanya turnamen Diamond kan, sesuai dengan kebijakan dari Muntun. Misalnya minggu ini turnamennya ini, minggu depan ini kayak gitu. Terus juga kita kita juga ngadain turnamen offline. Turnamen offline biasa kita nyewa warkop atau nyewa tempat warkop ataupun kafe-kafe gitu untuk kita turnamen. Terus baru kemarin itu di bulan April ya, kita ngadain juga turnamen untuk antar SMA nih. Wow. Skalanya juga nasional dengan prize pool yang nggak kecil juga sih. Wow. Untuk anak sekolah kayak gitu. Oh, jadi sebetulnya banyak banget ya kegiatan. Jadi teman-teman e-sport itu nggak lupa sama keorganisasiannya gitu ya. Iya, betul. Tetap ada organisasinya dan lain-lain, dia juga ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan eksternal. Banyak kegiatan eksternal yang kita lakuin sih sebenarnya. Cuman kan orang kalau berpikir e-sport cuman ngegame jadi pro player segala macam. Sebenarnya untuk kedepannya nggak cuman di situ ranahnya. Wow. Luas banget sebenarnya. Luas banget. Dan salah satu harapan lu untuk ngebentuk unit kegiatan mahasiswa e-sport nih, kan kita bicara soal e-sport kan pasti penuh dengan transisi ya gak sih? Iya, betul. Dari awal-awal pandemi mungkin masih banyak perspektif yang kayak e-sport ini adalah ya orang yang males kerja, akhirnya lu hanya main game aja. Ternyata bisa jadi ngebuka banyak mata orang di seluruh Indonesia kalau ternyata e-sport bisa menghasilkan ataupun menjadi olahraga nasional. Nah, lu tuh harapan lu sendiri buat e-sport universitas lu sendiri seperti apa? Kalau harapan buat e-sport kampus ya, mungkin makin kedepannya makin lebih baik, terus juga makin banyak bakat-bakat yang tercipta dari e-sport ini. Terus paling lebih ke gimana caranya nanti kita kedepannya itu lebih berkembang, karena untuk sekarang jujur kita udah ada nama yang dari awalnya masih dianggap sebelah mata kan sama lingkup. Apalagi pas pandemi itu benar-benar e-sport lagi naik. Betul. Jadi ya semenjak pandemi e-sport naik, ya udah kita akhirnya memutuskan untuk lebih fokus lagi ke e-sport dan dapet lah bakat-bakat. Bahkan ada yang masuk ke tim profesional kan di Jack e-sport gitu, Jackmania e-sport kayak gitu. Oke, mantap. Dan itu ya harapannya semoga bisa terrealisasi untuk teman-teman di UKM e-sport universitas lu. Dan lu sendiri Ri, melihat e-sport sekarang itu manfaatnya seperti apa sih yang lu rasakan secara pribadi, dan mungkin ada spill manfaat yang dirasakan oleh anggota lu sebelum dia gabung e-sport dan ketika dia baru sekarang udah menjalankan di unit kegiatan mahasiswa. Kalau untuk yang mereka dapatkan, yang pertama ya dari awal emang jujur kita masih jalan sendiri, nggak punya biaya segala macam. Akhirnya
cobalah ini kita berkorban sedikit Mm-mm. dan mereka ikut, akhirnya lebih mungkin yang gabung ke e-sport lebih banyak jam terbangnya, apalagi yang masuk ke tim official kita lebih banyak jam terbang untuk turnamen, dan nama mereka juga makin lama makin kedengeran nih sama kampus-kampus lain maupun tim profesional kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan dari e-sport kampus itu ditarik ke tim profesional kayak gitu. Tim profesional. Iya, Dan- tim-tim e-sport profesional kan kayak gitu. Mm-mm. Dan- Bahkan ada beberapa kasus di mana orang anak-anak dari e-sport kampus itu ada yang satu tim, ada yang perorangan itu ditarik langsung sama tim e-sport profesional kayak gitu. Mungkin main di Oke. MDL. Mm-mm. Mantap, mantap, mantap. Dan itu yang jadi harapan bersama ya. Kalau Iya. kita bicarain tadi kan udah ngomong bagaimana nih kayak mahasiswa-mahasiswa kegiatan internal, eksternal, ya kan tadi juga harapan-harapan lu. Terus yang nggak kalah kepo-nya nih bagi buat seluruh sahabat Ganjar yang ada di rumah, kan kita punya turnamen e-sport juga kan. Iya. Nah ini tuh kita tuh yang selalu kita tanyain di podcast tentang e-sport adalah tips and trick nih. Gimana sih caranya lu ngejaga pola latihan lu, teman-teman yang profesional e-sport, ataupun ngejaga apa ya istilahnya stamina untuk tetap bisa konsisten ngejaga apa ya ngebuat skill-skill baru dalam dunia e-sport. Oh, kalau untuk menjaga jadwal latihan ya biasanya saya bilang ke mereka juga. Kalian mau latihannya kapan? Kalian tentuin sendiri atau gue yang nentuin. Jadi lebih tegas aja gitu. Mm-mm. Kalau kalian nggak nentuin ya gue yang nentuin. Jadi saat gue udah nentuin, lu nggak bisa ngomong A B C. Ya udah lu harus ikutin jadwal gue karena lu join ke e-sport. Kalau emang lu nggak mau ngikutin jadwal ataupun kebijakan gue sama pengurus yang lain, ya lu nggak usah join kayak Iya, gitu betul, kan. betul. Karena ya kalau mau maju ngikutin apa yang kita buat. Karena kita juga ngebuat jadwal ataupun yang latihan segala macam pasti kita nyesuaiin dengan jadwal mereka. Bisa itu kan di luar jam kuliah jadi nggak mengganggu perkuliahan. Kalau untuk latihan biasanya tiap malam seminggu itu minimal 2 kali itu scrim dengan kampus-kampus lain ataupun nyari-nyari fast tour kayak gitu. Oke, jadi intinya tuh lu punya jadwal yang situasional banget gitu ya. Iya. Situasional banget. Jadi lu dari UKM-nya sendiri lu punya jadwal tersendiri, misalnya jadwal malam, dan lu juga bisa mengikuti jadwal pribadi masing-masing mau latihan ekstranya seperti apa. Seperti Iya. itu ya. Apalagi kalau pas mau turnamen itu udah pasti gua gedor banget. Lu latihan bisa mungkin seminggu bisa 4 kali. Mantap. Dan Karena selalu gua tekenin kan, jangan sampai kita daftar turnamen, kita bawa nama BL Esport terus kita kalah di awal, itu percuma, malu-maluin doang. Kayak gitu. betul. Dan harus tetap semangat ya buat teman-teman Iya. e-sport, karena kan sebetulnya dunia e-sport itu bukan lagi dunia main game leye-leye ya kan. Sekarang tuh udah jadi apa ya, olahraga profesional juga ya kan, butuh apa ya istilahnya semangat yang kuat gitu ya, butuh keuletan, eksistensi yang menggelora gitu ya kan, ya gak sih? Oke. Ya benar sih. Ya kan, dan seperti ini kegiatan dari Sahabat Ganjar, Ri. Kita tuh juga punya kegiatan turnamen e-sport Sahabat Ganjar yang kita selalu konsisten adain untuk menyemarakan, untuk membarakan semangat-semangat anak muda dalam dunia e-sport, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Wow. Keren Seru kan? ya. Seru banget, yaitu turnamen e-sport Sahabat Ganjar. Turnamennya ini nih keren, Ri. Ada turnamen Mobile Legend dan turnamen PUBG. Ini salah satu game yang peminatnya banyak, dan gue denger kampus lu juga pernah ikut ya kan, unit kegiatan lu di Turnamen Ganjar. turnamen Sahabat Ganjar Iya. yang PUBG itu ya kan. Yang PUBG Iya itu kan? kita dapat juara 3 juga sih. Wah, nah Alhamdulillah. mungkin boleh ceritain dong gimana tips and triknya lu bisa apa ya istilahnya tentang kegiatan tersebut, ataupun lu juga bisa ceritain ke teman-teman semua gimana nih cara tipsnya juga bisa dapat jadi juara 3 di turnamen e-sport Sahabat Ganjar, yang pasti banyak juga kompetitor-kompetitor keren di sana. Untuk awalnya itu sebenarnya singkat cerita itu tim baru dibentuk kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Baru 2 minggu. Jadi pada saat itu malam saya ketemu dengan 2 player baru. Kebetulan mereka jam terbangnya udah banyak. Jadi coba saya rotasiin karena ada 2 player dari PUBG sudah lulus. Jadi saya masukin ke situ. Nah, itu mereka tiap malam seminggu bisa 6 kali. Seminggu 6 kali tiap malam itu scrim faster kayak gitu. Udah diatur jadwalnya akhirnya. Pada saat ada turnamen dari Sahabat Ganjar nih kebetulan. Ini mau ikut nggak? Boleh nih dicoba. Dicoba, nggak taunya di sana alhamdulillah pulang dengan hasil yang memuaskan gitu kan. Wow, dan Dapat menurut juara 3 Mm-mm. di luar benar-benar di luar ekspektasi saya. Mm-mm. Dapat juara 3 dengan
notabene-nya itu tim profesional juga ada yang join di situ. Betul banget. Dan menurut lu gimana tentang kegiatan Sahabat Ganjar turnamen e-sport tersebut? Seru sih, asik, apalagi juga turnamennya terkoordinir juga kan, nggak ada yang rusuh atau yang lainnya. Iya. Terus juga mungkin untuk turnamennya kan Sabtu Minggu ada terus nih. Iya. Mungkin next time bisa kita kirim lagi tim untuk ke sana, siapa Wah, tahu dapat siap, hasil yang siap. maksimal lagi. Iya, siap-siap. Berarti itu teman-teman semuanya kalau yang mau gabung apa ya istilah turnamen e-sport Sahabat Ganjar ya setiap Sabtu dan Minggu, walaupun baru bentuk timnya kayak yang dibilang tadi Ari tadi, tetap aja ada latihannya ya kan? Ada. Dalam seminggu latihannya 6 kali. 6 kali. 6 Untuk kali. untuk ngikut turnamen Sahabat Ganjar aja itu. Itu baru satu turnamen doang. Berarti konsistennya juga Konsistennya. keseriusan teman-teman semua untuk ikut kegiatan turnamen itu harus serius. Iya kan? Karena dunia e-sport itu sekarang udah mulai menjadi kancah yang sangat di apa ya istilahnya punya talenta luar biasa. Udah Betul gak sih? disegani juga kan di Indonesia. Enggak kayak dulu ya. Iya, kalau kita ngomong dulu nih Ri, lu ngelihat dunia e-sport zaman sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu seperti apa? Kalau sebelum pandemi, kalau dari saya pribadi ya, untuk perkembangan e-sport di Indonesia ini tergolong paling telat. Nah, karena jujur saya menekuni e-sport itu udah dari 2010, 2013 mulai terjun ke dunia kompetitif sampai 2016. Nah, itu benar-benar bukan dari Indonesia aja, bahkan dari Malaysia ataupun yang lain-lainnya, yang Asia Tenggara pun udah mulai menekuni e-sport. Dan e-sport ini kan di Indonesia sebelum pandemi itu belum benar-benar ada, tapi enggak tenar banget. Cuman sekedar ada aja. Pas pandemi ini mungkin karena semuanya serba online, jadi mungkin dari e-sport ini bisa dijadiin nih untuk menaikkan hype dari e-sport sendiri. Akhirnya pas pandemi baru nama e-sport mulai melambung. Akhirnya setelah pandemi pun sampai sekarang masih tinggi hype-nya gitu. Mantap. Dan lu ngelihat bagaimana nih Ri? Kan lu udah ngelihatnya fase-fase sebelum pas pandemi dan sekarang udah pasca pandemi cuy. Iya. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget, udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun pandemi dan sekarang alhamdulillah situasi makin membaik, apalagi di Indonesia pandemi. Dan pasca pandemi e-sport juga semakin menjaya, salah satunya M4 ada di Indonesia. M4 di Indonesia ini yang Iya ditunggu-tunggu kan? banget. Ditunggu-tunggu banget. Dan lu ngelihat talenta e-sport Indonesia seperti apa, anak-anak mudanya. Mungkin lu bisa ngelihat anggota-anggota lu ya kan, talentanya seperti apa anak muda Indonesia. Sebenarnya untuk talenta di Indonesia itu banyak banget yang bisa ngangkat nama Indonesia ke kancah turnamen profesional. Betul. Bukan cuman nasional ya, tapi sampai internasional. Kayak gitu. Terus juga dari mereka harusnya lebih dicari atau lebih dipoles lagi dari bakat-bakatnya kayak gitu. Kayaknya perlu akademi e-sport deh di Indonesia. Mesti ada kayak jurusan gitu ya. Iya, lebih ke akademi e-sport aja kan, buat jadi saat nyari talenta baru ya nggak usah nyari dari luar, ya tinggal ngambil dari akademi gitu. Lebih tertata aja kan. Lebih enak gitu. Betul. Gue setuju sih sama itu. Yang salah satunya kan wadah yang terbaik bisa teman-teman daftar secara mudah gratis, yaitu turnamen e-sport Sahabat Ganjar. Iya kan, tuh banyak talenta muda, talenta yang berbakat daftar secara gratis, akhirnya bisa wujudin. Dan banyak juga gara-gara ikut turnamen e-sport Sahabat Ganjar akhirnya dilirik sama tim-tim nasional maupun tim-tim daerah ya. Ini buat teman-teman juga bisa daftar nanti. Oke, mantap. Kalau lu, harapan lu nih Ri buat e-sport Indonesia seperti apa? Harapan gue buat e-sport Indonesia mungkin kedepannya bisa jadi e-sport tergarang ya di dunia, bukan di Indonesia doang ataupun Asia, di dunia. Terus juga lebih ke talentanya harus banyak dicari lagi nih, karena kedepannya kita kan juga mau Indonesia namanya melambung lewat e-sport untuk ke internasional. Jadi saat negara lain ketemu dengan Indonesia, wah udah ketar-ketir duluan nih. Iya, gitu. betul. Dan salah satu banyak hal yang harus diperbaiki juga di Indonesia gak sih Ri? Iya, betul. Iya, karena ini juga salah satunya kita teman-teman dari Sahabat Bicara nih, teman-teman studio ngundang Ari ya kan, selaku ketua dari unit kegiatan mahasiswa dari e-sport. Kita tuh pengen ngasih nih, lu mungkin masukan buat pemerintah yang lagi nonton ya kan, untuk praktisi-praktisi yang atau stakeholder yang ngurusin e-sport. Mungkin harapan lu untuk lebih memindahkan dunia e-sport tuh seperti apa Ri?
Mungkin untuk pemerintah untuk tentang e-sport itu mungkin talentanya lebih disaring lagi, lebih Disaring dicari lagi. karena jujur banyak banget talenta muda Indonesia yang cuman sekedar turnamen segala macam tapi dia nggak bisa mewujudkan mimpinya atau impiannya buat bawa Indonesia ke mancanegara gitu kan. Betul. Nah, itu ya teman-teman, jadi seluruh stakeholder mohon lebih didukung lagi Lebih e-sport ya. didukung lagi e-sportnya, terus untuk pencarian bakatnya itu lebih dicari sampai pelosok-pelosok gitu. Salah satunya mungkin kayak stakeholder pemerintah ya kan, langsung datangin aja universitas-universitas yang punya UKM e-sport. E-sportnya. Iya gak sih? Iya, Ya. buat narikan setiap universitas nggak mungkin nggak ada bakat-bakatnya. Betul. Kalau dari saya jujur, kalau untuk PUBG antar kampus yang kita ketar-ketir cuman satu kampus, yaitu dari Papua. Wow. Karena mereka itu benar-benar jujur itu dari awalnya mereka nggak pernah ikut turnamen, first time ikut turnamen langsung ngebuat tekanan batin buat kampus-kampus lain yang udah ada e-sportnya udah terkenal gitu kan. Wow, ini sih gambaran yang real gitu ya. Maksudnya lu bisa lihat Papua, walaupun mungkin orang kiranya e-sport yang paling berkembang adalah di Jakarta. Di Jakarta maupun daerah Maksudnya sekitar Jabodetabek kan, gitu iya. ya kan. Wah, Jabodetabek nih salah satu macannya lah e-sport di Indonesia. Ternyata enggak, teman-teman di daerah itu bisa berkesempatan juga nunjukin taringnya, benar gak sih? Iya betul. Karena gue juga nggak expect ya, itu yang dari Papua, salah satu universitas juga pada saat turnamen antar kampus. Oh ini dari mana? Oh ini gue tahu nih. Ini universitas dekat di daerah gue dulu SMA kan. Pas turnamennya itu sampai di grand final benar-benar kena mental itu kampus-kampus yang lain yang ibaratnya unggulan. Beberapa kampus unggulan yang udah difavoritkan buat juara malah kalah semua dengan mereka. Wah itu gue bilang, wah di luar ekspektasi loh ini first time mereka ikut, gimana kalau setiap tahunnya mereka ikut. Jadi sekali ngenain mental juga, kita juga berpikir kalau ketemu mereka udah pasti bad feeling, mereka disegani juga kan jatuhnya kayak gitu. Bukannya kita pesimis, kita bisa ngalahin kok, tapi taringnya mereka juga udah mulai kelihatan nih dari daerah pelosok juga kan, makanya harus lebih dicari lagi. Betul banget Ri, dan itu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah, dukungan dari seluruh instansi-instansi untuk lebih concern lagi sama bakat-bakat anak muda yang terbaru gitu ya, salah satunya melalui e-sport. Dan ini gue juga ngasih tahu Ri, salah satunya Pak Ganjar Pranowo nih Ri. Wow. Ya, ini Pak Ganjar Pranowo aktif banget untuk istilahnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kompetensi ataupun bakat-bakat anak muda. Ya maksudnya dalam hal yang positif gitu ya Ri ya. Iya. Nah, lu melihat sosok Pak Ganjar Pranowo seperti apa Ri? Oh kalau dari saya sih ngelihat Pak Ganjar ya, pertama beliau itu mau lo turun ke lapangan itu ngecek semua yang ada di lapangan, ngebantuin juga kan orang-orang yang sekiranya membutuhkan kayak gitu. Terus juga kalau untuk Pak Ganjarnya sendiri kan beliau gubernur ya, akhirnya ya dengan adain e-sport ini gue bersyukur banget karena pendaftarannya juga kan gratis ya. Betul. Terus juga ya kita bisa ngetes bakat kita di lewat turnamen ini buat mungkin lebih banyak terbit lagi bakat-bakat terpendam yang belum kelirik kayak gitu. Betul banget. Dan ini jadi istilahnya turnamen e-sport Sahabat Ganjar ataupun kegiatan Ganjar Pranowo dalam istilahnya sosialisasi atau mengembangkan bakat-bakat muda itu menjadi hal yang luar biasa dan yang positif banget ini buat Indonesia sebenarnya. Dan dibutuhkan buat negeri ini gitu ya, iya, pemimpin seperti itu. Oke, buat teman-teman Ganjar ataupun sahabat bicara yang lagi nonton ini mungkin kan kepo nih sama kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar, apa aja nih yang positif, apa aja kegiatan-kegiatan yang membangun, atau mau ikut kegiatan-kegiatan seru seperti e-sport, turnamen e-sport setiap Sabtu dan Minggu. Gampang banget, tinggal kepoin IG-nya kita, Instagram kita Sahabat Ganjar 2024. Ada Facebook kita Ganjar Fans, ada TikTok dan Twitter kita Sahabat Ganjar. Ataupun mau informasi lengkapnya, daftar juga e-sportnya, turnamennya gampang banget, tinggal buka sahabatganjar.com. Nah, teman-teman juga ingin tampil keren, tampil kece untuk menyuarakan aspirasi politiknya tapi tetap keren gitu loh. Gampang banget untuk langsung aja check out seluruh merchandise Sahabat Ganjar yang ada di marketplace kita, ada di Tokopedia dan Shopee. Keywordnya gampang, yaitu Sahabat Ganjar. Nah, Niri, lu bisa juga nih Ri, nanti kita
ngobrol-ngobrol lagi soal topik-topik seru lainnya. Salah satunya tadi dunia e-sport. Dan mungkin terakhir Ri, untuk teman-teman semua di sahabat Ganjar yang ada di rumah, kira-kira apa nih Ri, harapan lu untuk seluruh anak-anak muda? Untuk seluruh anak-anak muda yang tertarik dalam dunia e-sport, yang ingin mengembangkan karirnya di dunia e-sport dan ingin gabung unit kegiatan kemahasiswaan seperti di kampus lo, bisa lo bilang? Wah, kalau untuk masuk ke unit kegiatan mahasiswaan ya yang pasti mahasiswa kampus tersebut ya. Cuman kalau untuk anak-anak muda nih yang di luaran sana yang pengen berkembang di dunia e-sport, ya satu, konsistensi. Terus jangan pantang menyerah, walaupun kalian ikut turnamen belum pernah menang ya jangan nyerah dulu, karena bakat itu bisa dibentuk, nggak ada bakat alami. Kalaupun dia punya bakat alami tapi nggak pernah diasah juga tumpul kayak gitu. Jadi lebih fight, win, apa? lupa. Fight, win, and progress lah ya. Progress, fight, win. Oke, mantap. Ya, semoga doa kita bersama untuk dunia e-sport dan anak-anak muda untuk lebih mengembangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Itu bisa terjadi. Dan teman-teman semuanya juga, kami sahabat bicara di studio juga mengucapkan selamat bulan November ya. Sudah akhir tahun, tepuk tangan dong. Bulan November, semoga bulan November ini kita semua dikasih berita baik, berita-berita hal yang menyegarkan hati ya kan. Walaupun bulan Oktober cukup menyayat hati ya, semoga November ini punya kabar baik buat kita dan kita bisa mengakhiri tahun ini dengan hal-hal yang indah begitu ya, Ri. Terima kasih Ari sudah menemani seluruh kita banyak ngobrol soal e-sport ya. Sampai kita ketemu lagi di konten-konten yang berikutnya, dan saya Imam, saya Ari. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Bye. Openingnya ya, kayak kurang ya pas gua ngomong Imam ya.